Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang baru nikah sekitar 8 bulan. Aktivitas sehari-hari pasangan suami istri ini adalah bertani. Selama ini, pasangan itu hidup dalam keadaan sederhana dan baik-baik saja. Hingga suatu saat, mereka mendapatkan hasil tani yang maksimal dan mendadak perekonomian mulai naik. Dengan meningkatnya ekonomi, keluarga sang suami mulai tidak terkontrol. Perilakunya dia mulai main judi dan mabuk-mabukan. Sehingga suatu malam si suami pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan karena mabuk dan mulai teriak-teriak mencari istrinya. Ya, baik para suami. Yuni, kalau di mana deh? Yuni. Iya bang, ada apa bang? Kamu datang ke depan, kamu tidak tahu. Aku piring kotor bang. Dasar istri tinggal berjumpa juga dengar. Aku tuh sibuk bang. Dari tadi aku udah bersihin rumah, cuci piring, ngepel, sapu. Sudah, siapkan nasi, saya lapar. Cepat. Maaf bang, nasinya belum matang bang. Saya tidak mau tahu. Cepat siapkan nasi. Tapi bang, nasinya belum matang. Dasar istri. Kenapa tidak seperti istri-istri orang lain? Apa-apa dengan suaminya selalu tersedia. Kamu itu tidak bisa. Kamu itu sukanya marah-marah terus. Tidak seperti istri orang lain. Oh. Cek komentar. Itu anak ibu suka marah-marah terus. Tidak tahu istrinya lagi sibuk. Sukanya mabuk-mabukan terus pulang marah istri terus. Kamu jam berapa bangun? Sampai jam segini belum matang nasi itu. Aku dari tadi sibuk bu, bersihin rumah bu. Kalau begitu kamu itu pagi bangunnya jam 5. Jadi kalau tahu suami seperti itu model, kamu harus tahu diri, hati-hati. Cara kerja biasanya kalau pagi itu jam 5 bangun, itu suami lihat. Memang kau juga Nana. Ibu itu sukanya bilang Nana, kamu juga tahu istri juga di rumah banyak sibuk. Ibu, lapar. Istri cepat, lapar. Kenapa kamu modelnya begini ya? Dulu mama nggak gitu ngajarin kamu. Sementara istri ini kan Belajar. Tidak bisa siapkan tempat untuk suami. Nuh, coba ini sekarang kamu ambil nasi itu. Sudah makan belum? Belum mbak. Masa sudah? Hilang masa cepat-cepat. Awas nih, kalau tidak siapkan nasi saya akan obrak-abrik semua nanti. Jangan bang, jangan. Hei! Kenapa kamu sampai pukul istri begitu? Saya tidak pernah mengajari kamu untuk begitu kasar dengan istri. Istri itu sama dengan ibumu. Kalau kamu begini, saya panggil nanti itu polisi. Biar kau tangkap polisi nanti. Aku cepat tangan. Yuni cepat. Kali kurang ajar anak saya ini. Saya ini kalau sampai dengar tetangga malu sebenarnya saya juga. Tidak mau saya punya anak jadi seperti ini. Mantu juga. Loh, gini saja sekarang. Kamu bisa juga. Biar suami kamu tidak seperti ini. Nanti saya mau undang Pak Polisi atau Pak RT duluan. Ya supaya kamu berdua ini tidak seperti ini model. Saya sudah kerja keras ibu. Tapi anak ibu budaya jangan melakukan terus sukanya main judi. Tidak tahu istrinya di rumah kerja di rumah sendirian. Wah, bantu abang. Kenapa kamu jangan jadi kita? Anak, kamu jangan beli kita apa? Jangan tetangga itu. Atau dulu kita itu duluan. Lapar ibu, lapar. Emang gitu gaya, malah kamu tergiur tetangga ini apa? Hei, ada apa lagi? Woi, keluar, jangan ikut campur rumah tangga kami. Keluar, keluar. Siapa lagi itu? Keluar, keluar.
Jangan begitu kakak, harus damai dalam rumah tangga itu. Kalau ada persoalan pasti saya ketemu. Iya, kalau tunggu saya terima kasih ya. Ini ada rumah tangga yang ada warganya ibu yang punya masalah. Belum bisa urus kan? Nanti lampu di desa sudah. Begini Bu RT, karena sebelumnya ibu saya punya anak ini tadi, memang anak saya laki-laki yang salah. Dia pulang mabuk, jadi istri juga yang kesiangan dia, namanya sibuk, masih belum datang. Di rumah sulit sekali saya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kebetulan dengan ibu ini, ibu bilang mari kita ke ibu RT saja. Bagaimana solusinya yang terbaik? Mudah-mudahan keluarga anak saya ini seperti ini modelnya. Ini sudah, kalau kita tidak bisa atasi, lampunya. Kalau saya paling yang terbaik boleh saya nanti coba diskusi dengan saya punya anak mantu biar supaya bisa berubah saya punya anak. Memang saya juga mau sebenarnya, saya tidak mau sebenarnya sampai mengeluarkan, tapi memang itu solusinya. Saya coba dulu saya diskusi dengan mereka ya. Yuni lapar. Belum, dengan tetangga di sana itu. Tetangga jadinya kan lapor dengan ibu RT. Kita tidak enak. Biar kita ke RT saja dulu, biar nanti permasalahan kita bisa diselesaikan. Bagaimana? Nana, bagaimana? Nana? Dari ibu di mama kan? Belum, mana ibu tetangga kita itu dengan ibu RT, jadi kita melapor diri. Saya tidak mau. Biar supaya Sini Bu, sudah sini. nanti datang ke rumah mereka. Atau kita lihat ke sana? Boleh. Saya nanti juga ibu RT, habis itu saya mengundang lagi juga Pak Kepala Desa, biar permasalahan kalian ini nggak begini terus terkatung-katung. Jadi mama juga malu. Mungkin kamu kurang ada siraman rohani, jadi kamu jadi seperti ini. Jadi tukang judi, mabuk, istri sasarannya, keluarga semua susah. Bagaimana? Tidak apa-apa ya? Biar nanti ada ibu RT dengan ibu tetangga itu, kita ketemu kepala desa di sini. Oke? Oke Yuni. Awas, kalau nanti kembali saya tidak bisa mengantisipasi saya. Bukan itu. Si Pak Kades, jadi kita punya warga, yaitu anak saya, mereka berdua ini ada sedikit cekcok tadi, sempat baku pukul. Jadi saya sebagai ibu, mungkin Bapak Kades bisa memberikan masukan atau siraman rohani. Mereka mungkin kurang sembahyang, jadinya selalu begini keadaannya berantem, tidak ada perubahan. Dari sini saya mohon Pak Kades bisa memberikan masukan ke anak saya. Terima kasih. Oke, baik. Pertama Ibu RT, terima kasih juga ibu-ibu dan juga ini Pak Bambang kan? Ini Pak Bambang nih. Iya benar itu saya punya anak. Pak Bambang ini saya tahu dia ini ada bisnis dia ini, bisnis komoditi. Lalu ini istrinya Pak Bambang. Ya. Terus ya apa masalahnya? Bagaimana ceritanya? Coba. Saya punya anak. Oh, silakan. Ini loh Pak Kades, si Mas Faris tadi pulang dari Oh, Faris ini bukan Bambang. Oh ya, Faris. Oke, silakan. pulang mabuk-mabukan tadi. Terus sampai rumah dia marah sama saya, tidak tahu apa masalahnya. Terus kamu dipukul? Dipukul sama Mas Faris. Dipukul pakai apa?
Oh, pakai tangan, gitu ya. Ibu mertuanya atau gimana? Saya mertua dari Lujuni, jadi saya punya mama. Iyo itu anak saya. Memang dia pertamanya dia keluarga itu harmonis. Saya lihatnya mungkin penghasilan sekarang lebih bagus atau bagaimana sekarang keadaannya, tapi malah perubahannya membuat istri mungkin tidak nyaman ya. Ya. Oke, baik sudah. Begini. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya kepada Ibu RT yang sudah peduli terhadap masyarakatnya, persoalan masyarakatnya, dan juga ada tetangga yang juga ikut peduli, juga ibu mertua. Ini contoh yang baik bahwa sebagai tetangga yang hidup dalam satu komunitas masyarakat, kita harus saling peduli terhadap persoalan yang ada di sekitar kita, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita berpikir ketika ada satu keluarga bertengkar, berkelahi, baku-baku, lalu kita menganggap bahwa itu masalah mereka dan kita tidak mau mencoba untuk menenangkan mereka. Jadi apa yang ibu lakukan tadi ini sudah benar sekali, karena kekerasan dalam rumah tangga itu ada ancaman pidananya. Jadi kalau misalnya tetangga mengetahui bahwa ada tetangga kita itu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa saja nanti berujung kepada hilangnya nyawa, gitu ya. Tentunya kita sebagai tetangga itu juga akan merasa ikut terbeban, gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita ikut ambil bagian untuk bisa mencegah itu terjadi, maka pasti tidak ada peristiwa kematian atau hal-hal lain yang mungkin kita tidak inginkan. Jadi ya itu hal ini saya menyampaikan terima kasih. Lalu yang berikut kepada Pak Faris dan juga Ibu Yuni, dalam berumah tangga itu kita harus saling menerima, gitu ya. Memang antara wanita dan laki-laki itu kodratnya memang sudah diciptakan, gitu ya, bahwa seorang laki-laki tidak bisa memaksakan seorang perempuan harus bisa memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah kerjasama, saling mengisi, gitu ya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh istri itu yang diisi oleh suami. Juga sebaliknya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh suami, maka istri yang bisa mengisi. Maka sebenarnya hakikat pernikahan itu seperti itu, untuk saling mengisi dalam kekurangan masing-masing, bukan saling menonjolkan, bukan mengatakan bahwa kamu ini bodoh, percuma saya ambil kamu sebagai istri, seperti itu. Ya. Harus saling mengisi. Ada persoalan dalam rumah tangga, itu bicarakan dengan baik-baik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan marah-marah, apalagi sampai mabuk-mabukan. Oleh karena itu saya harap nanti Pak Faris dan juga Ibu Yuni nanti anggap ini sebagai pembelajaran, ya, supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Malu sama tetangga, ya. Atau memang sudah tidak saling cinta? Masih cinta, Pak? Kalau masih cinta, berarti harus dipelihara cinta, harus dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan sampai ada cinta di luar, ya, Pak. Oke? Ya, nanti ini nanti saya akan catat ini. Nanti kalau terjadi lagi setelah ini, ya, minta maaf kalau nanti akhirnya kita harus melibatkan pihak hukum, gitu ya. Karena tidak main-main, ini ada pidana di dalam kekerasan rumah tangga. Oke, saling bernamai, silakan berjabat tangan. Maaf istriku. Terima kasih.